Halo semua, perkenalkan nama saya Aditya Rizka Azara dengan NIM 123011153. Nah, di video ini kami akan membahas tentang bagaimana sih pendidikan inklusif bagi anak yang tunarungu, tunawicara, dan tunaganda. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana sih teorinya, terus dalam perspektif Islamnya, dan juga bagaimana kehidupan nyata mereka bersekolah di sekolah inklusif. Tak lupa pula, kami akan membahas bagaimana peran guru, tantangan, dan solusinya. Mari simak videonya ya. Perkenalkan, nama saya Yunita Santari dengan NIM 123011162. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Fitri, NIM 123011158, kelas 5B, Makul Perkuliahan Pendidikan Inklusif. Nah, kalian pernah berpikir tidak, apakah semua anak di sekolah benar-benar mendapatkan kesempatan yang sama? Bagaimana dengan anak yang tidak bisa mendengar dengan jelas, sulit berbicara, ataupun bahkan memiliki lebih dari satu keterbatasan sekaligus? Padahal dalam Islam, setiap manusia diciptakan mulia dan memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu. Pertama-tama, saya akan membahas konsep pendidikan inklusif bagi peserta didik tunarungu, tunawicara, dan tunaganda. Peserta inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Konsep ini menekankan bahwa semua anak, baik yang memiliki kemampuan normal maupun yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, atau komunikasi, mereka berhak belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Nah, menurut UNESCO, pendidikan inklusif bertujuan untuk menghilangkan hambatan belajar, mengurangi diskriminasi, serta menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman. Pendidikan tidak boleh membedakan peserta didik berdasarkan kondisi fisik, mental, atau sosial. Nah, melainkan harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar setiap individu. Di Indonesia, pendidikan inklusif diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang mendorong sekolah reguler untuk menerima peserta didik kebutuhan khusus dan menyediakan layanan pendidikan yang sesuai. Pendidikan inklusif bukan hanya soal menerima siswa kebutuhan khusus, tetapi juga memastikan apakah mereka mendapatkan dukungan pembelajaran yang layak dan manusiawi. Peserta didik tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, sehingga mengalami kesulitan dalam menerima informasi secara verbal. Mereka membutuhkan bantuan berupa media visual, bahasa isyarat, teks tertulis, dan alat bantu dengar agar mereka dapat memahami materi pelajaran. Peserta didik tunawicara adalah anak yang mengalami gangguan dalam berbicara, sehingga kesulitan mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui komunikasi lisan. Mereka membutuhkan metode komunikasi alternatif seperti tulisan, simbol, gambar, atau teknologi komunikasi. Sementara itu, peserta didik tunaganda adalah anak yang memiliki lebih dari satu jenis hambatan. Misalnya, gangguan pendengaran disertai dengan hambatan intelektual dan motorik. Kondisi ini menuntut pendekatan pendidikan yang lebih intensif, individual, dan berkelanjutan. Nah, dalam kajian teori pendidikan inklusif, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dengan kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran diferensiatif, artinya guru perlu menyesuaikan metode, media, waktu, dan bentuk evaluasi agar setiap peserta didik dapat belajar secara optimal sesuai dengan kemampuan mereka. Pendidikan inklusif juga menekankan pentingnya pengembangan aspek sosial, emosional, dan kemandirian peserta didik. Anak kebutuhan khusus tidak hanya membutuhkan ilmu pengetahuan, tetapi juga perlu dibimbing agar mampu berinteraksi, bekerja sama, dan membangun rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah inklusif harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari stigma.
Peserta didik tunarungu, tunawicara, dan tunaganda harus merasa diterima sebagai bagian dari komunitas sekolah, bukan sebagai beban atau kelompok yang terpinggirkan atau yang terasing. Demikian, pendidikan inklusif bukan sekedar kebijakan administratif, tetapi merupakan upaya nyata untuk mewujudkan keadilan pendidikan, kesetaraan hak, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan. Dalam perspektif Islam, pendidikan inklusif sejalan dengan ajaran Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tinggi nilai manusia, keadilan, dan rasa kasih sayang. Islam memandang semua manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kedudukan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban qabala illa lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Islam juga mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak diukur di kondisi fisik atau kesempurnaan tubuh, melainkan dari ketakwaan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik tunarungu, tunawicara, dan tunaganda tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dikenal sebagai pendidikan pribadi yang pernah kasih sayang terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan. Beliau tidak pernah merendah mereka, tetapi justru memperlakukan mereka dengan hormat, memberi perhatian, dan melibatkan mereka dalam kehidupan sosial. Nilai rahmat kasih sayang menjadi prinsip utama dalam peserta pendidikan Islam. Guru dan sekolah dituntut untuk memperlakukan peserta didik berkebutuhan khusus dengan penuh empati, kesabaran, dan penghargaan. Selain itu, Islam juga mengajarkan nilai keadilan seperti setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak-anak yang keterbatasan fisik atau berkomunikasi. Pendidikan Islam memandang setiap anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peserta didik tunarungu, tunawicara, dan tunaganda harus dibimbing dengan pendekatan yang manusiawi agar mereka dapat berkembang secara spiritual, intelektual, dan moral. Di sebuah sekolah inklusif, peserta didik tunarungu mengikuti pembelajaran PAI bersama siswa reguler. Guru menggunakan media visual seperti slide bergambar, video pembelajaran, dan teks tertulis agar materi dapat dipahami dengan baik. Guru juga menggunakan bahasa isyarat sederhana untuk membantu komunikasi. Ketika siswa reguler bertanya secara lisan, guru menerjemahkannya ke dalam bentuk visual agar siswa tunarungu dapat mengikuti diskusi. Peserta didik tunawicara diberikan kesempatan menjawab pertanyaan melalui tulisan di papan tulis, kartu komunikasi, atau aplikasi digital. Dengan cara ini, mereka tetap dapat mengekspresikan pemahaman meskipun tidak dapat berbicara secara verbal. Untuk peserta didik tunaganda, sekolah menyediakan guru pendamping khususnya
yang membantu proses belajar secara individual. Materi disederhanakan, aktivitas dibuat lebih konkret, dan waktu belajar disesuaikan dengan kemampuan siswa. Selain di kelas, sekolah juga melibatkan mereka dalam kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, peringatan Maulid Nabi, dan kegiatan sosial. Hal ini membantu mereka merasa diterima dan dihargai sebagai bagian dari komunitas sekolah. Nah, masuk ke materi yang keempat, yaitu peran guru dan sekolah. Di sebuah sekolah inklusif, peserta didik tunarungu mengikuti pembelajaran PAI bersama siswa reguler. Guru menggunakan media visual seperti slide bergambar, video pembelajaran, dan teks tertulis agar materi dapat dipahami dengan baik. Nah, guru juga menggunakan bahasa isyarat sederhana untuk membantu komunikasi. Ketika siswa reguler bertanya secara lisan, guru menerjemahkannya ke dalam bentuk visual agar siswa tunarungu dapat mengikuti diskusi. Lalu, peserta didik tunawicara diberikan kesempatan menjawab pertanyaan melalui tulisan di papan tulis, kartu komunikasi, atau aplikasi digital. Nah, dengan cara ini mereka tetap dapat mengekspresikan pemahaman meskipun tidak dapat berbicara secara verbal. Untuk peserta didik tunaganda, sekolah menyediakan guru pendamping khusus yang membantu proses belajar secara individual. Nah, materi ini disederhanakan. Aktivitasnya dibuat lebih konkret dan waktu belajar disesuaikan dengan kemampuan siswa. Selain di kelas, sekolah juga melibatkan mereka dalam kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, peringatan Maulid Nabi, dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini membantu mereka merasa diterima, dihargai sebagai bagian dari komunitas sekolah juga. Lalu, materi yang kelima ada tantangan dan solusi. Pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya guru pendamping khusus, serta minimnya pelatihan tentang pendidikan inklusif. Masih terdapat stigma sosial yang membuat peserta didik tunarungu, tunawicara, dan tunaganda masih merasa kurang percaya diri. Sebagai solusi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Pelatihan guru harus ditingkatkan, fasilitas sekolah perlu diperbaiki, dan edukasi kepada masyarakat harus diperluas. Dengan dukungan yang tepat, pendidikan inklusif dapat mewujudkan keadilan sosial dan menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Sebagai calon pendidik dan generasi penerus bangsa, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan penuh empati. Karena di dalam Islam tidak ada manusia yang lebih mulia karena fisiknya, tetapi karena akhlaknya dan ketakwaannya. Teman-teman, dari pembahasan yang sudah kita sampaikan, kita bisa memahami bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar kebijakan, tetapi merupakan bentuk nyata dari nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Anak-anak tunarungu, tunawicara, dan tunaganda bukanlah anak yang kurang, tetapi anak-anak yang cara belajar yang berbeda dari potensi yang luar biasa. Semoga video ini dapat membuka hati, memperluas wawasan, dan menguatkan komitmen kita semua untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya beserta teman kelompok saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kelompok 3. Bye-bye.